Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabarnya? Baik kan? Semoga kalian selalu baik-baik saja ya. Oh ya, sebelumnya kalian udah kenal aku kan? Oh, ada yang belum ya? Ya udah, kalau belum kenalan dulu ya. Perkenalkan, saya Ananda. Salah. Itu mah kucing saya. Lucu kan? Tapi lebih lucuan saya. Ya udah, sekarang beneran deh ini saya. Yap, saya adalah Ananda Widiani Tias, mahasiswa psikologi semester 2 Universitas Muhammadiyah Magelang. Di video ini saya akan memaparkan psikoedukasi tentang problem solving skill atau yang biasa kita sebut sebagai keterampilan untuk memecahkan masalah. Nah, masalah itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Problem atau masalah adalah ketika kenyataan atau realita yang terjadi tidak sesuai yang diharapkan. Nah, masalah itu merupakan satu hal yang mungkin tidak dapat kita hindari, bahkan dilepaskan dari kehidupan manusia sehari-hari. Bisa dikatakan memiliki masalah itu ketika apa yang diinginkan oleh seseorang atau seorang individu tidak tercapai dan mengalami hambatan dalam pencapaiannya. Contohnya, ketika kita sedang di kampus, tiba-tiba kita itu merasa lapar dan kita punya keinginan untuk jajan atau membeli makanan agar kita kenyang. Akan tetapi, kita baru sadar kalau kita tidak membawa uang. Kasihan banget ya. Nah, dari contoh tersebut, bisa dikatakan memiliki masalah karena keinginan untuk membeli makanan agar kenyang tidak tercapai karena terdapat hambatan untuk mencapainya, yaitu berupa tidak membawa uang saku. Contoh lainnya itu ketika seseorang mengalami masalah dengan temannya seperti salah paham atau seorang pedagang yang kebingungan karena barang dagangannya yang tidak laku. Ketika seseorang itu tidak dapat mengatasi permasalahan yang ada, maka orang tersebut cenderung akan mengalami yang namanya stres. Stres lagi. Nah, stres tersebut diakibatkan oleh permasalahan yang tidak selesai dan bisa saja akan menjadi menumpuk apabila tidak segera diselesaikan. Bentar. Jadi kalau stresnya itu juga menumpuk, bisa jadi depresi juga ya. Mengerikan. Nah, stres itu adalah segala masalah atau tuntutan penyelesaian diri yang mengganggu keseimbangan pada diri manusia. Apabila dalam penyesuaian diri tersebut tidak berhasil, maka secara tidak langsung akan mendapatkan tuntutan yang lebih dari kemampuan diri yang dimilikinya. Dalam hal ini akan timbul risiko terganggunya fisik, emosional, kognitif, maupun perilakunya. Nah, agar kita terhindar dari stres yang disebabkan permasalahan yang tidak kunjung berhenti, maka dari itu kita membutuhkan yang namanya problem solving skill. Problem solving merupakan suatu keterampilan yang meliputi kemampuan untuk mencari informasi, menganalisa situasi, dan mengidentifikasi masalah dengan tujuan untuk menghasilkan cara alternatif sehingga dapat mengambil suatu tindakan keputusan untuk mencapai sasaran. Menurut Marzano DKK tahun 1988, problem solving adalah salah satu bagian dari proses berpikir yang berupa kemampuan untuk memecahkan persoalan. Dan juga menurut Palumbo 1990, problem solving adalah fungsi dari cara bagaimana stimulus tersebut menjadi input melalui sistem sensori ingatan dan diproses kemudian
kemudian dikoding melalui memori kerja dan disimpan bersama asosiasi-asosiasi dan peristiwa-peristiwa dalam memori jangka panjang. Jadi, istilah problem solving dapat diartikan sebagai proses untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dari penjelasan tadi, teman-teman sudah tahu kan apa itu problem solving skill? Oke. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses dalam problem solving skill. Di antaranya, itu kurangnya motivasi, kepercayaan dan sikap yang salah, melihat masalah hanya dari satu sisi, emosi yang tidak seimbang. Selain itu, problem solving itu bisa memberikan manfaat bagi kita loh. Nah, adapun manfaat dari metode problem solving diantaranya yaitu mengembangkan sikap atau keterampilan individu dalam memecahkan masalah. Nah, itu merupakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi proses dalam problem solving atau mengambil sebuah keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir bagi individu. Dan yang ketiga adalah membina pengembangan sikap atau perasaan ingin tahu yang lebih jauh. Nah, problem solving itu muncul dari pengalaman dan pelatihan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan problem solving. Di antaranya yaitu mengubah pola pikir, menerapkan metode mind mapping, melakukan problem solving secara bertahap, jangan sungkan untuk meminta bantuan orang lain, dan menikmati prosesnya. Nah, dengan memiliki kemampuan problem solving, kita dapat mengidentifikasi masalah yang sedang dialami. Dan kita dapat mencari tahu kenapa sih satu hal itu tidak berjalan sesuai harapan, serta kita bisa menentukan tindakan atau solusi untuk memperbaikinya, sehingga individu itu dapat mengontrol kehidupannya menjadi lebih baik. Di dalam problem solving, dalam memecahkan masalah itu ada proses-prosesnya loh. Nah, yang pertama itu kita harus dapat membedakan fakta dan opini atau yang bisa disebut dengan pendapat. Contoh fakta yaitu suhu ruangan saat ini adalah 15 derajat Celcius. Untuk contoh opini atau pendapat adalah suhu ruangan saat ini dingin banget sampai membuat aku menggigil. Itu merupakan contoh pendapat. Untuk proses selanjutnya adalah lakukan observasi atau wawancara untuk menemukan informasi. Lalu kita akan merangkum informasi tersebut, kemudian setelah kita mendapatkan informasi yang dikumpulkan, kita akan mendapatkan penyebab utamanya. Untuk proses selanjutnya, kita harus menganalisa kembali apakah ada ketentuan yang dilanggar atau proses kerja yang di luar kebiasaan. Nah, dari sini kita baru bisa merinci masalah apa yang sedang terjadi pada saat ini. Ketika kita sudah menentukan masalahnya 50%, solusi sudah tercapai. Untuk proses selanjutnya, kita akan mencari tahu bagaimana sih cara menemukan solusi dari masalah tersebut. Caranya yaitu dengan melalui brainstorming. Apa sih brainstorming itu? Nah, brainstorming merupakan curah pendapat, yaitu suatu metode yang memanfaatkan teknik kreativitas dalam penyelesaian dari suatu masalah tertentu dengan mengumpulkan gagasan secara spontan dari anggota kelompok. Untuk proses selanjutnya adalah
Biarkan setiap orang dalam setiap kelompok berdiskusi untuk menemukan solusinya. Nah, untuk mencari solusi itu harus berdasarkan informasi yang dikumpulkan pada hari sebelumnya. Nah, dalam sebuah tim, setiap orang itu memiliki keahlian yang berbeda di bidang yang berbeda juga. Nah, setiap orang itu juga memiliki pengalaman dan pengetahuan yang berbeda juga. Kemudian, kita bisa mendengarkan pendapat dari masing-masing tim yang akan membuat masalah terselesaikan dengan baik. Kemudian kita bisa merangkum semua ide dari pendapat orang lain dan pendapat diri sendiri menjadi daftar solusi. Kemudian kita bisa memilih dari beberapa pendapat orang lain, solusi mana sih yang menurut kita itu bisa memecahkan masalah kita dengan baik. Nah, itu merupakan proses untuk melakukan problem solving atau keterampilan memecahkan masalah. Nah, dalam problem solving kita harus memperhatikan beberapa hal sebelum kita melakukan yang namanya pemecahan masalah. Yang pertama itu kita bisa mendefinisikan masalah tersebut, kemudian mengembangkan solusi alternatif. Lalu, kita bisa menentukan solusi yang terbaik untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, kita bisa menerapkan solusi dan mengevaluasi. Nah, kita bisa menggunakan problem solving skill atau keterampilan memecahkan masalah agar kita terhindar dari yang namanya stres. Gitu guys. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya saya minta maaf. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Please. Udah ya. Bye bye. See you next time.